Ya teman-teman, ini kami mau ke Taman Batu ya. Kami pakai rute yang sesuai peta ini, lewat jalur depan ya, pertigaan yang dari arah Indomaret kalau kita mau masuk ke area Taman Batu ya. Sesuai di peta, nanti teman-teman juga bisa cek sendiri sesuai daerah teman-teman. Tapi ini kalau kami masuk dari depan, jalur petanya seperti ini, dan nanti kita tembusnya di sini ya teman-teman. Yang jalan yang dari Indomaret sih masih bagus, kalau yang di sini agak bergelombang, apalagi nanti setelah belokan ke kanan ini ya. Nanti setelah belokan ke kanan ini bergelombang setelah melewati sekolahan kalau nggak salah ya. Nah, kita belok ke kiri, serong kiri, ada tulisan Taman Batu itu. Setelah masuk ke kampung-kampung ini, jalannya agak sedikit jelek ya teman-teman. Jelek banget enggak, bagus juga enggak, sedang lah ukuran rumah-rumah di kampung ya. Jadi jalannya masih belum bagus. Kemungkinan ini dulu pernah dicor ya, kemungkinan, karena masih ada bekas-bekas jalan dicor. Cuman mungkin rusak karena hujan, atau mungkin karena memang sering dilalui mobil. Jadi belum ada perbaikan dari perangkat desa setempat atau dari Pemkab mungkin. Ini nggak tahu ini jalur ikut siapa ya. Tapi yang jelas dari sini masih enak lah, jalurnya masih standar lah ya. Nanti yang mulai menantang itu setelah belokan dari pangkalan ojek itu ke kanan. Jadi di sini jalan masih kalau mobil-mobil biasa sih masih enak ya. Di sini kami pakai mobil Panther, jadi mobil segala medan sih. Apalagi depan kami itu mobil hitam itu ras terbaru, ras atau Terios yang model terbaru itu kan tinggi ya, ground clearance-nya ya. Seperti mobil kami kan juga agak tinggi. Jadi kalau lewat jalan bergelombang gini memang nggak bakal pusing mikirin. Nah, ini dari sini teman-teman nanti ke kanan. Setelah ini jalannya mayoritas lebih banyak jalan tanah merah sih ya, jalan seperti lumpur. Jadi kalau hujan mungkin agak susah untuk handlingnya, terlebih jalannya bergelombang dan banyak batu. Kelihatan dari kamera kami dashcam mulai goyang-goyang, mobil depan itu juga mulai goyang. Nah, di sini di tengah itu seperti bekas jalan pernah dicor teman-teman. Jadi sepertinya dulunya jalan ini pernah bagus, layak gitu ya untuk dilalui, tapi mungkin seiring berjalannya waktu dimakan cuaca, hujan, banyak airnya ya, karena teksturnya tanah mungkin nggak padat bawahnya, jadi hancur. Jadi rasanya lebih parah ini, bawahnya banyak batu-batu. Jadi teman-teman kalau lewat sini mah nggak usah buru-buru, santai aja, pelan. Yang penting bisa milih jalurnya yang agak enak buat ban kanan kiri ya. Karena kalau saya pikir mungkin kalau untuk mobil-mobil seperti Ayla, seperti Agya, mungkin agak bikin was-was ya, karena apalagi kalau penumpangnya penuh dibarengi dengan bawaan, mungkin agak sedikit hati-hati biar nggak ngegasruk ya. Jadi pilih jalur yang ya relatif tidak banyak batunya. Mungkin agak sulit tapi ya bisa lah, jalan pelan aja. Itu kami juga pelan, jalan nggak sampai 20 kilo kalau kita ini. Apalagi mobil depan itu juga pelan itu sebenarnya. Tapi karena ground clearance kami tinggi, apalagi mobil kami Panther, jadinya kami nggak ambil pusing. Saya juga nggak ambil pusing, mau ambil kanan kayak ambil kiri, jalannya banyak batu juga nggak terlalu dipikir, karena yakin nggak ngegasruk. Tapi untuk teman-teman yang bawa sedan, yang bawa Alia sama Agya, mungkin hati-hati aja. Kalau untuk Calya Sigra sih lewat sini masih aman, mobilnya tinggi ya. Itu jalannya bergelombang banget, jadi kita pelan-pelan, terutama mobil depan juga pelan. Kalau untuk motor, semua motor sih aman ya, mau Matic, mau bebek, apalagi motor sport aman lewat sini. Was aja, bisa langsung nyampe depan parkiran Taman Batu Loket. Kalau kita mobil nanti nggak bisa, kita mobil berhenti sekitar 3 kilo atau 2 kilo dari tempat wisata. Itu masnya itu yang naik ke Elmek itu mah langsung jalan enak, cuman ya jalannya bergelombang, jadi tetap hati-hati. Nah, ini
konturnya kontur tanah merah kayaknya waktu itu, saya lupa ingat. Tapi kalau hujan memang bakal jadi tantangan yang memacu karena ya pasti licin. Ini di sini aja jalannya agak basah waktu itu karena tadi sebelum kita nyampe pagi itu hujan, jadi kita menunda perjalanan, kita berangkat agak siang. Kita nyampe di lokasi setengah 11 waktu itu. Nah, jalannya seperti ini ya teman-teman, bisa disimpulkan sendiri, disesuaikan sama mobilnya ya. Kalau untuk mobil Panther, Ras, Terios, Kijang, Innova, Pajero, Fortuner, atau mobil-mobil MPV sejenisnya, Expander mungkin, itu masih aman ya. Nah di sini ini tanjakan yang agak-agak nanjak ya, jadi kalau bisa langsung dioper satu aja karena mobil depan ini sebenarnya juga terlambat ngoper. Dia RPM-nya rendah tapi giginya tinggi. Nah iya kan, tidak kuat karena terlambat oper gigi. Mungkin kurang antisipasi, mungkin keasikan ngobrol atau seperti apa, karena juga penumpangnya penuh. Yang ras depan ini harusnya sangat mudah untuk nanjak. Nah ini dia proses nanjak loh, stop and go nya langsung jalan. Kami juga langsung jalan meskipun penumpang penuh ya, karena untuk Panther nggak ada masalah. Jadi untuk teman-teman yang mobilnya 1000 di atas 1000 cc, mending dari bawah langsung gigi 1, RPM dipasang agak tinggi. Jadi waktu naik, karena ini tanjakannya lumayan tinggi, tanahnya tanah agak berlumpur dan berbatu teman-teman. Jadi harus prepare ya untuk tanjakan yang tadi ya. Tanjakannya cuma itu saja sih. Setelah ini ya jalannya masih berbatu. Sampai ke depan nanti ada gapura, itu turunan nanti. Nah, turunan di situ juga teman-teman harus hati-hati. Nah ini seperti ini. Kami benar-benar pelan ini sebenarnya. Karena ya ampun bergelombang banget. Jalannya bergelombang banget. Jadi kalau teman-teman ngegas dikit aja udah goncangannya minta ampun pokoknya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oh, kalau motor semua ambil jalur kanan karena yang kanan jalurnya agak bagus. Nah yang kelihatan kan gimana kamera kami goyang. Ini benar-benar jalannya berbatu banget, berbatu kecil-kecil sih. Kalau untuk mobil ya terasa nanti goyangannya. Seperti itu teman-teman. Ini ke tempat ini masih 50% perjalanan sebenarnya. Udah masih lumayan ya, setengahnya lagi. Kalau untuk lokasi sih worth it ya, untuk sebagai perjalanan seperti ini sebenarnya impas nanti. Memang perlu tantangan aja, dan masukan juga untuk pemerintah setempat atau perangkat-perangkat desa mungkin bisa dibantu usulkan perbaikan sarana dan prasarananya biar okupansi pengunjung naik, pengunjung nggak banyak mikir untuk datang, langsung ke Taman Batu gitu. Nah, ini mendahului rasnya. Nah, lanjut ya, jalannya agak berlubang. Nah, di sini jalannya mulai agak menurun ya teman-teman, mulai agak menurun. Jadi kalau kondisi mobil fit bagus, kaki-kaki oke, kita nggak usah dipikir, langsung aja ke Taman Batu Purwakarta. Murah, tempatnya bisa dijangkau, agak menantang sedikit ya, nggak usah dipikir berat-berat. Nah ini agak menurun, kami mulai pasang rem ya, agak menurun, jalan jelek. Nanti kalau teman-teman balik dari Taman Batu balik ke jalan raya ya, yang dari tanjakan ini tanjakan yang sebenarnya lebih tinggi dari tanjakan yang mobil ras tadi berhenti. Jadi ini tanjakannya nanti lebih tinggi, lebih panjang. Jadi teman-teman jangan sampai kalau naik, kalau bisa ya AC dimatikan aja, udara juga sejuk. Nah ini kelihatan kan jalannya menurun banget. Ini sebenarnya miring banget teman-teman. Jadi ini sebenarnya lebih kemiringannya lebih miring daripada yang tanjakan awal tadi. Itu jangan lupa subscribe ya. Nyalakan lonceng. Nah, kelihatan kan dari pondasi rumah yang di samping itu. Nah, ini kelihatan gimana tingginya, kemiringannya itu gimana. Nah, ini kalau kita di rumah. Kalau kita dilihat dari rumahnya itu, tanjakan yang dari sini kalau teman-teman mau balik ke arah raya, ke jalan raya itu lumayan tinggi teman-teman. Jadi
lebih tinggi lah dari yang tanjakan ras tadi. Jadi teman-teman dari sini langsung ambil gigi 1, AC kalau bisa dimatikan aja, udara juga sejuk ya, langsung naik ya, naik karena tanjakannya panjang, jadi ya bersabar aja. Kalau untuk yang turunan juga curam, turunannya panjang, jadi nanti pinter-pinter ngatur rem aja ya biar enggak. Tapi kalau ngeblok sih enggak sih, karena tanjakannya cuma pendek, nggak nyampe 500 meter. Nah setelah ini jalan lumayan enak teman-teman, jadi enggak seperti tadi. Di sini konturnya lebih tanah aja, batu-batunya itu enggak banyak, cuman ya masih bergelombang teman-teman. Di sekitar warga sini juga ada warung-warung, toko kelontong ya teman-teman. Kalau mau beli juga bisa mampir, nggak harus ke ke minimarket yang di depan tadi, untuk mendukung ekonomi lokal ya teman-teman. Jadi kita berbagi. Nah ini dari sini jaraknya masih sekitar 1 kiloan kalau nggak salah, 1 kilo 1,5 kilo masih ke tempatnya itu. Jadi ya kalau di peta kelihatan deket, tapi kalau udah kayak gini mungkin agak jauh kerasanya. Ini jalannya seperti pernah bagus ya, karena sekarang udah kurang terawat mungkin jadi rusak, mobil-mobil juga lalu lalang. Ini kalau hujan mungkin memang benar-benar berat ya teman-teman untuk yang bawa mobil, apalagi motor ya. Mungkin kalau hujan itu harus hati-hati, karena kalau selip, kalau mobil mah nggak jatuh, kalau motor selip sedikit kan jatuh ya. Jadi usahakan kalau kesini ya sambil mantau cuaca aja. Tapi kalau sekiranya sudah sering kesini ya jalan aja, nggak harus mikir banyak-banyak ya. Nah ini perjalanan pertama kami dari Surabaya ke sini cuman ditemenin sama mbak saya. Jadi ya mbak saya juga baru pertama ke sini, meskipun udah lama di Jawa Barat, tapi kalau ke Taman Batu baru pertama. Jadi ya sama-sama pertama kali, kita pelan-pelan gitu teman-teman. Di sini nanti ini nanti belokan ke kiri. Di sini jalannya masih mulai lumayan bagus ya. Ini masuk ke perkampungan warga. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, pulang sore juga nggak usah khawatir. Nah ini ada ibu-ibu ini ngobrol semuanya. Di sini sebenarnya kita mau tanya waktu itu, Taman Batu apa masih jauh ya? Tapi karena ibu-ibunya di atas, jadi kita masih lurus aja cari. Nah ini kami masih lihat motor-motor itu pada jalan santai, jadi kami mau ikutin motor, tapi tetap waktu itu kami kurang percaya diri ya. Jadi kami, karena kalau pakai Google Map teman-teman, kalau di sini udah petanya udah nyampe sini aja, sini doang. Jadi tulisannya kita sudah sampai gitu, padahal masih jauh. Ternyata di lokasinya masih jauh kalau pakai peta mah pakai Google Map. Jadi di sini kami agak bingung karena Google Map bilang udah nyampe, tapi ternyata masih jauh. Gitu teman-teman. Kami khawatir salah belok waktu itu. Karena kalau udah salah belok kan putar balik juga ribet. Nah, di situ di depan ada bengkel. Waktu itu kami berhenti sebentar buat tanya, Pak, Taman Batu daerah mana ya? Ternyata udah deket, tinggal maju sedikit udah nyampe. Tapi daripada malu bertanya sesat di jalan, jadi kami berhenti sejenak, sekitar nggak sampai 1 menit sih. Saya berhenti tanya, langsung jalan lagi. Kebetulan waktu itu sebenarnya mobil ras sudah ada di belakang kami. Sepertinya beliau juga bingung Taman Batu ini di mana. Beliau malah dari jauh, plat B waktu itu. B-nya itu B Jakarta platnya. Di orang Jakarta pun jauh ke sini, ke Purwakarta, ke Taman Batu. Nah, di sini jalannya mulai menurun ya teman-teman. Mulai menurun sampai ke depan parkiran. Nah, setelah belokan ini kita sudah nyampe di parkiran. Nah, ini mobil-mobil warga setempat yang datang pakai mobil pickup penumpangnya. Oh, itu kelihatan kan? Oh, seru itu sebenarnya. Tapi kalau hujan juga bingung. Di sini nanti pesan saya teman-teman, kalau habis pulang naik dari tempat parkiran itu AC dimatikan. Terus teman-teman langsung gigi 1 aja ya. Jadi langsung gigi rendah,
jadi naiknya biar teman-teman nggak berat, karena tanahnya juga tanah merah, ini tanah kayak tanah lengket jadinya mesti licin. Nah ini tempat parkirnya ya teman-teman. Dari sini teman-teman nanti kalau ke lokasi, saran saya mending naik ojek per motor 5.000 ya, karena jalan masuknya juga jauh. Untuk lokasinya nanti ojeknya teman-teman bisa cek di video kami yang lain ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk parkir 10.000 ya teman-teman. Oke, terima kasih, selamat sore. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow ya.